YouTube, on Facebook, on Instagram at King of Fire. I am a pioneer and I love you guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Nah kawan-kawan, ketemu lagi di Awang Channel, berbagi informasi seputaran Pi Network ya. Nah kawan-kawan, tetap jaga kesehatannya. Oke, kita akan membahas ini kawan-kawan ya, seputaran Pi Network tentunya ya. Ya kawan-kawan, breaking news ya, Pi Network menjadi berita utama di BBC dan Passion 4 TV ya kawan-kawan. Pertama kali Pi Network dibahas di British Broadcasting Corporation atau BBC. Sepertinya ini adalah hal cerita biasa untuk acara pagi, sampai tim media menyadari bahwa penggunanya lebih banyak daripada beberapa negara Eropa. Tentu saja mereka pasti akan memberikan bahan kawan-kawan kedua ya. Kali ini mereka tidak hanya mencoba menjelaskan, mereka juga mewawancarai para pioner untuk mendapatkan pendapat mereka tentang rencana yang mereka miliki untuk Pi saat mainnet ditayangkan. Salah satu perintis yang diwawancarai mengatakan nilai konsensus global konsensus Palu ya atau GCP yang berspekulasi sebesar 314.159 US dollar adalah jumlah yang sangat besar. Tetapi jika didukung oleh para pemimpin global, itu dapat membantu mengurangi kemiskinan ya kawan-kawan. Nah, begitulah ya informasinya. Nah, pro dan kontra yang terjadi sekarang ini menanggapi nilai konsensus global atau GCP ini ya kawan-kawan. Di Cina juga terjadi ya kawan-kawan. Nah, bagi kita ya, para pioner Indonesia yang cerdas ya kawan-kawan. Nah, kita ambil dari Pak Bener Tindih ini kawan-kawan ya. Tetap fokus dan kokoh pada pendirian menambang Pi, jalan pemulihan ekonomi keluarga. Tidak ada lagi segala cacian, cemoohan, umpatan, dan apapun yang meredakan sahabat Nusantara akan dijawab oleh mengorbitnya Pi di angkasa sedikit waktu lagi katanya. Nah kawan-kawan, ya disitulah ya dukungan Pak Bener Tindih ya kepada ya global konsensus Palu. Nah kawan-kawan, ada yang beberapa pengamat Indonesia ya kawan-kawan, entah dia itu para pioner Indonesia atau bukan, tapi kayaknya dia nggak ngerti ya kawan-kawan ya, walaupun dia berdasi ya, lulusan ekonom kelas papan atas, mungkin juga dia tidak mengerti visi dan misi Pi Network itu sendiri, cuma bisa mengoceh kawan-kawan ya. Nah, ini beberapa tanggapan. Saya akan senang ya dengan daftar Pi di bursa sesegera mungkin. Mengapa ya? Nah, Pi tidak akan mungkin kawan-kawan sebelum open mainnet, tidak akan mungkin mendaftarkan Pi ya, koin Pi di bursa manapun, di platform manapun, walaupun itu di Binance atau ya Picoin di manapun lah ya kawan-kawan. Kenapa? Karena itu akan ya jelas kawan-kawan, dengan tujuan dimasukkan ke platform seperti itu, ke Binance atau gimana pun, itu akan merendahkan nilai harga Pi kawan-kawan. Kami ya, kita sebagai perintis siap menunggu beberapa hari untuk keberhasilan proyek ini. Kami mengetahui ya nilai Pi setelah bertahun-tahun menambang, dan kami memahami kerja keras ya Pi Core Team selama bertahun-tahun tentang proyek besar yang disebut Pi. Anda belajar dengan baik. Nah, ini semua bagaimana Anda memimpikan ya Pi menjadi seperti semua kripto spekulasi lainnya. Core Team harus mengeluarkan CEO dengan harga rendah per Pi. Biarkan 0,0008 US dollar per Pi sehingga Anda dapat membelinya banyak dan menahannya untuk keuntungan masa depan Anda sendiri. Nah, pola pikir spekulatif kripto Anda telah gagal, tidak akan pernah
ya terjadi pada jaringan Pi, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, banyak orang yang menginginkan Pi Anda sekarang, kawan-kawan, menginginkan Pi Anda masuk ke platform, ya, ke seumpamanya Basecoin, Binance, ya, kawan-kawan. Nah, itu cara orang merendahkan nilai harga Pi itu, kawan-kawan, untuk mereka menyeroknya. Nah, makanya berhati-hati ya, kawan-kawan, ya. Utilitas pada jaringan Pi lebih diperlukan karena visi dan misi jaringan Pi ingin menjadikan Pi sebagai uang digital yang eksklusif dan global, kawan-kawan, yang berlaku di seluruh dunia. Makanya diharapkan kepada para pioner, ya, jangan terkecoh, ya, kawan-kawan. Kalaulah, ya, didaftar di bursa bukanlah niat awal Pi. Ini adalah cara lama cryptocurrency tradisional, ya, seperti kripto yang ada sekarang ini, kawan-kawan, masih, ya, taraf tradisional. Dibuka di awal dengan harga rendah dan diborong oleh pengusaha, ya, pemain besar, ya, paus-paus. Nah, setelah kita ikut-ikutan beli, mereka pun, ya, menjualnya, kawan-kawan, dengan keuntungan yang lebih besar. Inilah, kawan-kawan, yang tidak diinginkan oleh pendiri Pi Network, Nicholas Kokalis. Dan ini adalah daun bawang. Anda tidak dapat memperdayakan CEO kecuali untuk mengatakan beberapa hal buruk dan negatif. Saya telah mengikuti Anda. Nah, sudah ketahuan, ya, kawan-kawan, bahwasanya walaupun mereka berdasi, walaupun mereka tamatan fakultas ekonomi atau apapun, ya, tapi ujung-ujungnya akan menyerok koin Anda, kawan-kawan, dan menjatuhkan harga Pi koin Anda. Tidak ada daftar pertukaran bantuan. Mengapa tidak menggunakan begitu banyak kripto yang terdaftar? Nah, borong aja itu kripto yang lain, kelas-kelas micin, ya. Nah, tidak mungkin menjalankan CEO akan membuat Pi seperti kripto lainnya. Kami tidak membutuhkan pompa dan koin lain yang tidak berguna, kawan-kawan. Ya, kita tidak merencanakan, ya, dengan baik untuk proyek ini. Anda ingin menguangkan begitu cepat di sana dengan membuang koin ini, tetapi Anda telah gagal. Bisakah Anda membayangkan, ya, orang yang nyinyir yang bilang, ya, tidak mungkin dengan harga konsensus segitu tingginya. Nah, sekitar 10 tahun yang lalu bahwa satu Bitcoin adalah, ya, dalam 10 menit 144 dalam sehari atau 4.320 dalam sebulan, dalam, ya, akan berharga 60.000 US dollar. Siapa yang membayar? Ini kalau dipertanyakan siapa yang membayar koin Pi kita. Nah, akhirnya, ya, kawan-kawan, ya, kita belajar dari Bitcoin bahwasanya memang ada yang membayar, kawan-kawan, ya. Akhirnya berlaku, ya. Begitu juga dengan Pi, ya, Pi Network, kawan-kawan. Hukum permintaan dan penawaran menentukan nilai semua saham, mata uang, dan barang yang berarti termasuk Pi, tanpa pengecualian, ya. Anda membuat satu Pi, Anda membutuhkan siapapun yang membayar. Mengingat 100 Pi 36 juta perintis, anggap harga tetap. Anda perlu 100 B untuk menghasilkan $1 atau 10 B hingga 0,1. Siapa yang membayar? Nah, ini kalau dipertanyakan siapa yang membayar, kawan-kawan, ya. Nah, sudah terjawab, ya, kawan-kawan, kalau komunitas akan, ya, bertransaksi di situ-situ aja, kawan-kawan, ya, dengan ekologinya, dengan ekosistemnya. Ya, Pi sangat berharga, kawan-kawan. Tapi kalau di luar ekosistem Pi, ya, Pi tidak ada harganya, kawan-kawan, ya. Mengapa Anda tidak bisa berbalik dalam lingkaran aneh, ya? Itulah. Ya, itulah menyadari, ya, kawan-kawan, bahwasanya Pi dengan visi dan misinya adalah uang digital yang tak akan pernah masuk ke Binance, kawan-kawan. Nah, mungkin akan masuk setelah ada harganya, kawan-kawan, setelah open minded, bukan ditentukan oleh pasar seperti platform, ya, seperti itu, kawan-kawan, ya. Nah, semua milik nilainya sendiri dan tidak ada orang lain yang perlu membayarnya karena pertukaran hanya dalam ekosistem Pi, komunitas Pi, kawan-kawan. Saya bertanya-tanya, kawan-kawan, mengapa beberapa dari mereka mengklaim, ya, selama Pi sukses, ya.
Demi kebaikan mereka, mereka harus menerima kenyataan bahwa pi adalah keajaiban yang membawa Anda sukses. Sebelum mereka mengalami serangan jantung, ya, para pencela datang terlambat. Pi sudah berhasil. Selamat para pioner. Nah, kawan-kawan, kalau ditanyakan lagi siapa yang membayar, miliarder akan membeli pi. Permainannya sederhana. Para elit membuat pi, ya, nilainya 0 dan memberikan kepada semua orang. Kemudian mereka menukar aset bernilai tinggi mereka dengan pi. Ketika pi kembali ke saku mereka, itu sepadan. Mengapa mereka membutuhkan pi? Karena pi menjaga aset mereka tetap aman, kawan-kawan. Nah, betul sekali, kapitalis membutuhkan jenis mata uang baru untuk menggantikan aset mereka sendiri. Dan pi tepat. Pi lahir sebagai uang dan tidak pernah terdepresiasi, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, ya begitulah ya. Sirkulasi teknologi blockchain terlalu tua untuk memahaminya. Lebih baik kita tidak menyebutkan jika Anda tidak tahu atau tidak yakin tentang masa depan pi blockchain. Pi adalah uang, ambil sekali dan untuk semua. Tidak perlu menukar semua pi dengan fidusia. Pi akan diperdagangkan hanya untuk kebutuhan primer. Nah, seseorang Inggris di Prancis harus menukarkan pound dengan euro untuk menggunakannya, kawan-kawan. Begitu juga nanti pi, ya kawan-kawan. Nah, kalau kita di berbagai negara, ya, kalau tidak menerima pi bisa ditukarkan dengan uang fiat tentunya, kawan-kawan. Dia tidak ingin akan menukar semua kekayaannya, rekeningnya akan tetap dalam pound. Tetapi ketika dia pergi ke negara lain, dia menukar beberapa uang kertas dengan mata uang lokal untuk sementara waktu. Ini adalah bagaimana pi akan bekerja. Keuntungan dari pi adalah tidak perlu karena bersifat global. Nah, ini yang bersifat global ini, ya kawan-kawan. Nah, pi bisa ditukarkan ke mata uang negara yang tidak menerima nantinya, kawan-kawan. Tapi itu ya sebagian kecil, karena pi ini berlaku untuk semua dunia, ya kawan-kawan, semua negara tentunya, kawan-kawan. Oke, semoga ini sebagai pencerahan buat kita semua, semakin cerdas buat kita semua, ya kawan-kawan. Bahwasanya pi itu sangat berharga, ya. Pi akan menggantikan peredaran global dolar AS di masa yang mendatang, masa depan kita, kawan-kawan. Nah, begitulah, kawan-kawan, ya. Komunitas telah memutuskan untuk menerima pi barang dan jasa sebagai mata uang digital dan berharga. Jadi Global Konsensus Palu, ya, adalah tempat orang berdiri, dan itu nilai pi, ya kawan-kawan. 1 pi sama dengan 314.159 US dollar tentunya, kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, sampai di sini dulu. Oke, semoga ini bisa membuat kita semakin, ya, semangat, kawan-kawan. Oke, sampai ketemu lagi. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang, agar semakin semangat untuk membagikan informasi seputaran Pi Network. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.